Ya, kawan, kali ini saya ingin menunjukkan aplikasi untuk sekolah, yaitu untuk bayar SPP ataupun pada saat ada pendaftaran baru atau pendaftaran ulang, dan juga untuk operasional sehari-hari, sehingga nanti hasil akhirnya akan didapatkan laporan laba rugi. Ya. Nah, ini untuk menunya ada di kiri ya, saya pakai sidebar menu. Kemudian di sini yang pertama, kalau ini kita klik untuk update tabel biaya. Tapi sebelumnya untuk yang di sebelah sidebar menu ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan atau teman-teman semua. Jika ada yang membutuhkan ya, apakah di sini saya hanya tampilkan jumlah siswa yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana ini bisa dipakai sampai tingkat SMA. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat satu-satu ya. Kita klik update tabel ini, biaya. Nah, pada saat kita klik, kita masuk ke sini. Ini adalah daftar biaya jika untuk daftar baru, biasanya ada biaya gedung berapa gitu ya. Untuk pendaftarannya berapa, seragam, kemudian untuk pramuka atau kegiatan. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Jadi kalau ada perubahan di sini, maka angka ini akan berubah. Nah, biasanya perubahan ini kan berdasarkan keputusan dari yayasan ya. Jadi nanti ini bisa ditulis keputusan nomor berapa gitu. Ya. Jadi katakan tabel yang sudah ada, ini mau ada revisi, ya katakan untuk daftar baru, ini tinggal kita klik aja, kawan. Karena di sini sifatnya untuk merubah, maka tidak ada tombol simpan karena kita akan merubah ya. Karena ini kan sudah jalan. Berarti ini kita klik, ya kita boleh, yang penting di baris ini yang mau kita rubah, kita klik di mana aja kolomnya. Nah, kita klik 2 kali, dia tampil ke atas. Ya, kalau misalkan, oh pendaftarannya kita rubah menjadi, misalkan ini kita rubah menjadi 7 juta, gitu ya. Yang lain-lainnya tetap, tapi nanti bisa dirubah sendiri sama teman-teman, ya, maka kita langsung klik edit, kawan. Nah, konfirmasi, oke. Nah, di sini berubah 7 juta, gitu ya. Nah, demikian pula dengan yang lain. Oh, ini katakan kelas 12 misalkan ya. Atau kita ambil kelas berapa ini? Kelas 10. Ya, ini kita clear dulu ya. Kita klik di sini. Nah, yang kelas 10 kita mau merubah uang pendaftarannya menjadi 2 juta misalkan. Kemudian seragamnya menjadi 400. Ini ya. Kita tinggal klik edit aja kawan. Nah, konfirmasi. Oke, nah kelas 10 di sini ya 2 juta jadi 400. Ya. Jadi ini, kalau ada perubahan di daftar biaya, biasanya tiap tahun ada penyesuaian itu, kawan ya. Kemudian kita kembali ke menu, kawan. Nah, sekarang kita ini di sini update untuk apabila ada pendaftar ulang ya atau daftar baru untuk kelas 1. Kita klik. Nah, kita masuk di sini. Ya. Kita udah masuk di sini. Tinggal ditulis sekarang tanggal ya. Untuk tanggal teman-teman berikan tanda koma 1 di atas ya. Karena ini untuk tanggal di komputer saya hasilnya selalu tidak konsisten, jadi supaya dia bisa enak, saya berikan ini tanda apa koma di atas, katakan ini tanggal 6 sekarang ya. Kemudian namanya misalkan sheet ya. NIS-nya ini sementara dari saya, karena saya kalau untuk nomor induk karyawan atau nomor siswa selalu menggunakan tahun dan bulan dia masuk, kemudian baru nomor urutnya ke berapa. Ya, karena di tampilnya ada urutan 6, berarti ini sekarang ke 7 ya, di sini listnya, sama dengan nomor urutnya. Nah, kemudian kotanya misalkan di Malang, kelahiran ya. Kelahirannya berikan tanda koma 1 di atas untuk tanggal, katakan tanggal 26 bulan 4 tahun 18. Kemudian jenisnya laki-laki, katakan ini kelas 1, kita pilih kelas 1. Nah, jenisnya apa? Kalau kelas 1 biasanya daftar baru ya. Nah, pada saat kita klik daftar baru, maka di sini nanti akan keluar standar biaya tadi yang sudah kita tentukan. Nah, ini gitu ya. Kemudian ini masih data nama orang tuanya, misalkan Herman, kemudian nomor teleponnya, berikan tanda ini, petik lagi 108, sembarang aja, alamatnya, katakan jalan,
Gayung Sari, kotanya Surabaya. Jadi ya. Nah sekarang ini tinggal diisi teman-teman. Ya, ini tinggal diisi. eh, yang mau dibayar berapa sekarang, gitu ya. Nah tentunya pada saat kita input ini, si wali murid tentunya sudah melakukan pembayaran, ya kan. Katakan ini dibayar 10 juta, berarti ada sisa 2 juta. Kemudian pendaftaran baru dibayar 4 juta. Kemudian untuk seragam kan tidak boleh diangsur, biasanya ya harus dibayar lunas sama uang pramuka atau kegiatan. Sehingga sisa yang harus dibayar berapa? 3 juta. Dapat diskon nggak? Katakan dapat diskon 500.000. Nah, maka sisanya di sini 2,5. Nah, karena jumlah yang dibayar 14, tentunya dia akan bayar via bank ya. Tapi nanti ini sesuaikan aja. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Jadi namanya Rasid, nama orang tuanya Herman ya. Kita klik simpan. Nah, dia nanti akan muncul di sini. Nah, ya akan muncul di sini. Nah, fotonya belum. Ya, fotonya belum, nggak apa-apa. Kita tambahkan, misalkan lupa tadi ya. Kita klik upload. Kita klik, ya. Misalkan kita ambil ini. Ya. Nah, muncul kemudian kita edit, jangan simpan. Kalau simpan nanti muncul lagi di bawah. Kita edit yang tadi. Gitu, ya. Oke. Nah, maka nanti di alamat ini akan muncul, teman-teman. Nah, ini. Yang tadinya kosong, sekarang ada alamat fotonya. Di sini adalah kwitansi, ya. Bagian dari kwitansi di mana kwitansi ini harus sama dengan angka-angka di atas. Total biayanya 17, gini ya. Dapat diskon 500, yang dibayar 14.550 sehingga dia sisanya sama dengan di sini, 2,5 juta. Ya, kawan. Nah, kemudian kalau mau kita cetak kwitansi, ya kita klik aja ini. Nah, kita masuk ke kwitansi. Nah, ini lambang sekolah nanti bisa disesuaikan, kawan ya. Di sini saya bikin otomatis ya menyesuaikan dengan tanggal saat ini gitu ya. Di sini saya tidak ngambil dari form tadi, tapi ini otomatis berikut dengan jamnya. Nah, sehingga nanti tinggal dicetak print gitu ya, kawan. Oke, jadi ini bila ada pendaftaran baru atau daftar ulang ya. Kalau daftar ulang nanti kita pilih misalkan dia kelas 2, nanti di sini harus yang daftar ulang 2 sesuai kelasnya. Jadi daftar ulang 4 ini maksudnya dia kelas 4, daftar ulang 6 dia kelas 6, gitu kawan. Ya. Kalau memang ada yang mau dikoreksi tadi sudah edit, kalau dihapus ya tinggal diklik 2 kali, kemudian katakan ini ya. Nah, ini kita hapus. Oke, kita hapus. Hilang. Sehingga tinggal ada nama Rasid 1 dengan alamat fotonya ini. Jadi, ya. Jadi gitu. Kemudian kita kembali ke menu. Jadi di sini saya berikan ya untuk penulisan tanggal harus ada koma di depan ya. Tidak tahu ini karena di komputer saya atau memang begini selalu tidak konsisten dalam hal tanggal kawan ya. Kita kembali ke menu ya. Nah kemudian ada juga untuk bayar SPP kawan ya. Nah misalkan bayar SPP. Sekarang tanggalnya di sini terakhir tanggal 6. Berarti kita coba aja tanggal 6 Juli tahun 22. Ya. Kemudian kalau ini kita tulis NIS-nya 2207, katakan kita ambil Rasid ya yang bawah. Dan 0007. Maka nanti yang warna gelap, kotak-kotak yang warna gelap ini, objek ini, dia akan terisi otomatis, kawan. Nah, ya, terisi otomatis. Karena dia Rasid, dia kelas 1, maka SPP-nya 150. Nah, ini adalah SPP yang harus diterima sampai dengan bulan Juli, kawan. Di sini. Nah, sudah dibayar belum? Berarti dia warna merah tunggaan. Ya. Kemudian ada juga informasi, sisa pendaftarannya masih 2,5 juta yang belum terbayar. Nah, sekarang dia bayar apa? Ini.
SPP misalkan ya. Jadi untuk bayar SPP, jadi menu ini khusus untuk pembayaran SPP kawan ya. Katakan dia bayar 300 ini ya. Kemudian saya bayarnya misalkan tunai. Kemudian posnya SPP. Jadi kan kita klik simpan. Nah, dia masuk di sini bawah ya, teman-teman. Nama Rasid, tadi daftar baru, sekarang bayar SPP 300 ya. Kemudian kalau kita ingin melihat setelah dibayar 300 bagaimana? Ini kita klik ini di bawah, tampilkan data. Nah, jadi muncul di sini ya, atas nama Rasid, dia daftar baru, sudah bayar 14.550, kemudian SPP-nya 300 ya. Jadi gini, sehingga nanti ini merupakan tunggakan awal ya sebelum dibayar ya kawan-kawan. Sehingga setelah dibayar nanti mestinya ini menjadi kelebihan, jadi bukan tunggakan lagi, tapi nanti lihatnya di menu lain, bukan di sini, kawan. Ini hanya menu awal untuk memastikan bahwa oh ya sekarang berarti 300 berarti tunggakannya lunas ya. Atau biasanya kalau dengan ada orang tua atau wali muridnya, kita bisa menginformasikan belum bulan pertama belum dibayar Bu ya, sekarang mau dibayar berapa, misalkan gitu kan. Oke, nah kalau untuk edit hapus sama seperti yang tadi teman-teman ya. Ini kalau ada data baru di sini. Katakan kita masih ini masih 2207 masih nama Rasid, gitu ya. Dia ada tunggaan kan biaya gedung belum dibayar, sekarang mau dibayar katakan berapa 1.500.000. Kemudian kita klik tunai lagi, ya ini bebas saja. Nah pilihannya adalah angsuran kawan. Ya bukan SPP tapi angsuran ya. Nanti istilah ini bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan dari teman-teman, maksudnya untuk mengangsur biaya pendaftaran ini. Kemudian kita klik simpan. Nah dia masuk ya. Kemudian kalau ingin lihat lagi mutasi dari yang namanya Rasid, kita klik lagi di sini. Nah, akan muncul mulai dari pembayaran, bayar SPP sama bayar angsuran ya. Ya, sehingga setelah dibayar ini angsuran, dia tinggal berapa? Tinggal 1 juta, kawan. Ya. Oke. Nah, kemudian kenapa ada refresh? Ini karena begini, kawan. Misalkan ini saya hapus ya, yang ini saya hapus. Ini kita kosongi dulu, kemudian ini saya hapus. Nah, ini tidak jadi, gitu ya. Maka klik hapus. Oke, konfirmasi. Nah, di sini rusak formulanya. Nah, jadi teman-teman begitu ini error, formulanya tinggal klik ini, refresh saldo, klik ya, maka nah formulanya udah kembali ya. Jadi apabila ada yang kita hapus bukan di baris paling bawah, tapi di antaranya, maka ini pasti error ya. Maka teman-teman tinggal klik aja refresh saldo ya. Baik, sekarang kita kembali ke menu. Jadi sekali lagi menu ini untuk bayar ini SPP dan angsuran kalau ada pendaftaran baru yang belum lunas ya. Kita kembali ke menu, sekarang kita lihat data per siswa kawan. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal masukkan aja ini listnya, tinggal pilih ya. Kita klik di sini, coba kita pilih ini yang nomor 3. Nah, berarti ini sama bacanya. Ini kewajiban sampai dengan bulan yang kita pilih. Nah, kita pilih bulannya di mana? Ada di transaksi nantinya, teman-teman. Ya, nanti setelah ini akan saya tunjukkan. Jadi di situ ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat tadi yang namanya ini Rasid yang terakhir. Nah, dia kelas 1, total pendaftaran, diskon, dibayar, sisa. SPP tadi yang 300 sudah kita hapus ya. Berarti ini tinggal ada tunggakan SPP untuk bulan Juli. Jadi ini perlihat bisa melihat kewajiban per siswa. Nah, sekarang kita ingin melihat kewajiban per kelas. Jadi kita kembali ke menu, kita pilih nih, lihat data per kelas. Kita klik. Nah, kita pilih sekarang mau yang kelas berapa? Kelas 1 dulu misalkan. Nah,
Ini. Jadi ada 3 nama, ya. Dengan data terakhir tadi yang masih kita ingat ada nama baru Rasid, belum bayar SPP karena yang bayar 300 kita hapus, ya. Kemudian sisa kewajiban pendaftaran ini, pendaftaran barunya masih ada 1,5, ya. Nah, ini kewajiban SPP sampai dengan bulan Agustus. Berarti kalau dia sampai dengan bulan Agustus, Juli itu kan tahun ajaran baru, berarti bulan pertama. Berarti kalau Agustus dia sudah terakumulir 2 bulan. Yang tadinya kelas 1 SPP-nya 150, maka sekarang terbaca 300 di sini. Gitu, kawan. Jadi cara cara bacanya. Di sini ada yang sudah dibayar 300 sehingga dia tidak ada tunggakan SPP, yang lainnya masih ada. Kita lihat bisa kita pilih yang kelas 2. Nah, nanti muncul nih. Nah, kalau sudah daftar ulang tentunya dia tidak ada sisa kewajiban ya, karena tidak ada bayar gedung gitu ya, hanya bayar seragam kalau nggak salah sama SPP gitu ya. Demikian pun dengan kelas lainnya, kelas 3 gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin mencetak, misalkan saya kembalikan yang datanya agak banyak ya. Nah, klik aja di sini cetak. Nah, kita masuk di Excel-nya, tabel Excel. Klik ini. Ini sudah saya protect teman. Jadi teman-teman tidak bisa berubah. Nah, ya kan. Data-data ini nggak bisa dirubah. Sudah hanya fungsi lihat. Kita klik. Nah, kemudian ini di kotak nis, kolom nis ada tanda panah, drop down. Kita klik, blanknya, centangnya kita buang. Nah, baru dicetak. Udah. Ya. Jadi ini caranya teman-teman. Untuk penggunaan aplikasi sekolah gitu ya. Kemudian kita kembali ke menu, bisa ngambil dari sini atau nanti saya buatkan tombol menunya ya. Kemudian untuk transaksi umum ini, nah berarti ini teman-teman tinggal input aja transaksi di luar pembayaran SPP dan angsuran gitu ya, di luar transaksi itu. Sekarang mau tanggal berapa? Katakan tanggal 7. Ini berikan tanda ini ya untuk setiap tanggal 07. Mungkin kalau ada yang paham bisa beri komentar, kita sharing ilmu aja di sini. Kalau untuk transaksi umum tentunya tidak perlu ada NIS, teman-teman. Ya, untuk transaksi umum. Berarti kita langsung apa ini? Mau kita bayar apa ini? Bayar tunai atau via bank, misalkan kita bayar tunai. Kemudian nama posnya apa? Nah, ini nanti nama posnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya, apakah karena ini masih versi saya gitu ya. Katakan kita bayar listrik di sini. Ini listrik bulan Juni. Nah, sekarang kita bayar lagi nih. Listrik keterangan untuk bulan Juli. Ya, misalkan begitu. Kemudian nilainya berapa? Katakan kita bayar 45, 4,5. Ya. Kemudian kita klik simpan, kawan. Nah, masuk di sini. Ya. Jadi ini untuk mencatat transaksi di luar pembayaran SPP dan angsuran. Ya, nanti ini saya buang karena ini sudah tidak diperlukan. Maaf, ini diperlukan, katakan input baru. Ya. Nah, kemudian masih tanggal sama. Oh, mau ujian nih. Biasanya kalau ujian kan ada pembayaran baru. Nah, ini kita tinggal masukkan listnya. Nah, keluar. Bayar apa? Katakan tunai. Nama posnya apa? Untuk bayar ujian. Ya, bayar uang ujian. Nilainya misalkan 200.000. Itu, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, masuk di sini. Gitu. Ya, kita kembali ke menu. Untuk pengeditan, penghapusan sama teman-teman. Ya, tinggal diklik mana yang mau kita klik, kemudian kita klik hapus atau kita klik edit, mana yang mau diedit kita rubah dulu baru klik edit, kalau dihapus ya kita klik hapus gitu ya teman. Kemudian kita kembali ke menu. Sekarang kita lihat ini laporan laba rugi, kawan. Ya, laporan laba rugi. Nah, jadi di laporan laba rugi ini
Ini bulannya, ini otomatis sudah mengikuti bulan saat ini, kawan. Ya, pada saat ini saya bikin, ini pada bulan Agustus 2024. Otomatis laporan laba ruginya akan berakhir sampai Agustus. Kalau Agustus berarti pembandingnya adalah akumulasi sampai dengan akhir bulan kemarin, akhir Juli ya. Tapi teman-teman bisa melihat di sini, bisa milih, oh saya mau lihat, katakan saya mau lihat yang bulan kemarin gitu ya. Atau sekarang sudah Desember, teman-teman mau lihat yang bulan September, tinggal dipilih aja. Nah, maka di sini September, di sini Agustus. Angkanya otomatis berubah. Cuman di sini karena transaksinya masih sedikit, mungkin angkanya nggak terlalu banyak berubah, kawan. Ya, sehingga kalau ini kosong, tidak ada pilihan, dia kembali lagi pada bulan yang sama. Ya, saat ini bulan Agustus. Jadi gitu, teman-teman. Eh, Aplikasi sekolah yang saya bikin di mana di sini bisa melihat sampai dengan laba rugi ya. Untuk neraca tidak ada karena kalau neraca harus paham akuntansi karena nanti ada yang sifatnya apa ya akrual kawan ya. Jadi ini paling tidak teman-teman bisa mendapatkan hasil saya bagaimana sih laba atau rugi. Kalau dia rugi nanti di sini angkanya akan merah keluarnya ya. Misalkan ini saya rubah nol misalkan. Nah, dia menjadi merah. Ini menunjukkan rugi gitu kawan ya. Oke, saya kembalikan biar nggak lupa. Nah, oke, itu aja teman-teman. Menu yang untuk aplikasi sekolah yang saya bikin, barangkali di antara teman-teman ada yang membutuhkan bisa kontak saya. Nanti mana yang harus direvisi atau disesuaikan bisa kita bahas sebelumnya. Oke, terima kasih, selamat diikuti.